الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Menggapai Surga Tertinggi dengan Akhlak yang Mulia. Tadi kita sudah membahas beberapa contoh keburukan akhlak dari segi berbicara. Pertama ghibah, kedua namimah, yang ketiganya adalah berdusta. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan seterusnya, yaitu bentuk keburukan akhlak yang keempat adalah yang salah satu poin yang ditanyakan tadi, memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan gelar-gelar yang jelek, mencela dan memaki. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain, sebab boleh jadi kaum yang dicela lebih baik daripada kaum yang dicela. Dan janganlah para wanita mencela wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Dan janganlah kamu mencela diri-dirimu sendiri. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Seburuk-buruk panggilan sesudah iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Siapa yang tidak tobat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ada 3 poin yang terlarang dalam ayat ini. Pertama, jangan saling mengejek sesama laki-laki, sesama perempuan, atau laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki.
Sebab pada hakikatnya yang diejek, yang direndahkan, yang dihinakan mungkin lebih baik daripada yang mengejek, merendahkan ataupun menghinakan. Ini poin pertama yang dilarang. Berarti itu adalah akhlak yang buruk, mengejek, menghina ataupun merendahkan. Makanya dilarang. Kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri sendiri. Ini juga terlarang. Dan yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Ini juga poin ketiga yang terlarang. Tiga-tiganya ini merupakan bentuk akhlak yang buruk. Selain merusak hubungan, selain menimbulkan kerenggangan, perpecahan, bahkan saling bermusuhan, juga itu mengundang dosa, mengundang azab Allah. Dan itu pun merugikan baik individu ataupun masyarakat, lahirnya ataupun batinnya, dunianya ataupun akhiratnya. Tapi kalau ada seseorang yang sejak lama dipanggil dengan gelar-gelar buruk sesuai dengan keadaannya dan sudah masyhur, dia tidak dikenal dengan sebutan lain kecuali dengan sebutan itu, dan dia karena saking terbiasanya sudah tidak sakit hati lagi dipanggil dengan panggilan seperti itu, maka boleh, tidak apa-apa. Umpamanya ada orang yang berkulit hitam, sejak kecil selalu dipanggil si Arang. Arang mau kemana? Oh, ke sana. Dia menyahut karena sudah terbiasa. Akhirnya semua orang mengenal dia dengan sebutan Arang, sampai nama aslinya pun tidak diketahui lagi. Ketika ketemu, kamu siapa? Arang. Dia sendiri memperkenalkan. Walaupun sebutan ini jelek, tapi kalau memang dia sudah masyhur seperti itu, dan dia tidak merasa tersinggung, tidak keberatan dengan panggilan seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Abasa ayat pertama dan kedua menyatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah cemberut dan berpaling. Yang dimaksud dia di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemberut dan berpaling an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Allah menyebut dengan sebutan si buta, orang yang buta. Para orang itu punya nama. Orang itu memiliki sebutan yang juga masyhur di kalangan para sahabat, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Tapi oleh Allah disebut orang yang buta ketika datang orang yang buta. Demikian juga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang memiliki ukuran tangan yang panjang melebihi umumnya orang. Kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan dengan julukan Dzul-Yadain, orang yang memiliki dua tangan. Karena semua orang kan punya dua tangan. Tapi dia disebut begitu karena lebih panjangnya ukuran tangan orang itu dibanding tangan orang pada umumnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menyatakan bila seseorang sudah masyhur dengan sebutan itu, dengan gelar itu, dan orangnya sudah tidak merasa terhina, keberatan dengan sebutan itu, maka tidak boleh.
Adapun kalau orangnya keberatan dan dia tidak masyhur dengan sebutan itu, kemudian kita menggelarinya dengan gelar buruk dalam konteks menghina dia, memojokkan dia, walaupun sesuai dengan keadaan orang itu, disebut si hitam karena memang hitam, disebut si pincang karena memang pincang, disebut si kurus kering kayak tiang listrik karena memang seperti itu umpamanya. Tapi orangnya tersinggung, orangnya berkeberatan, maka itu tidak boleh sama sekali. Terlebih kalau julukan itu julukan yang secara syar'i buruk, si fasik umpamanya, si zalim dan yang sejenisnya, padahal orang itu tidak seperti itu, maka itu amat sangat terlarang. Itu perbuatan zalim. Allah menyatakan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat, maka orang yang seperti itu termasuk orang zalim. Bahkan baik Al-Qur'an maupun hadis menyebut perbuatan itu sebagai perbuatan yang fasik. Allah menyatakan bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah sebutan fasik setelah dia beriman. Hadis menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah fasik, sedangkan memeranginya adalah kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mencela sesama muslim sesuatu yang melanggar Al-Quran, juga melanggar hadis-hadis yang sahih, disebut fasik, disebut zalim, apalagi lebih dari mencela, seperti membunuh, memerangi. Malah Al-Quran menyebut dengan sebutan atau istilah kafir, hadis juga menyebut atau mengistilahkan dengan istilah kafir bagi orang-orang yang membunuh sesama muslim, bertengkar dengan sesama muslim, berperang dengan sesama muslim. Al-Quran surah Ali Imran menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang berpecah belah, berikhtilaf, berbeda pendapat, berpecah belah setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Di ayat berikutnya Allah menyatakan, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mau kufur setelah kalian beriman? Hadis riwayat Bukhari Muslim ini menyatakan wa qitaluhu kufrun. Memerangi sesama muslim ini kufur. Hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Hadis ini menyatakan kufur. Tapi kufur yang dimaksud dalam ayat dan hadis ini kufur asghar, kufur kecil, kufur yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang fasik. Dia tidak dianggap kafir kalau dalam arti keluar dari Islam, karena kufur dalam ayat dan hadis tadi adalah kufur kecil. Sebagai bukti, dalam Al-Hujurat ayat ke-9 Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan mukmin yang saling berperang, kalau berperang pasti saling bunuh. Damaikan di antara keduanya. Walaupun berperang saling bunuh, dua-duanya oleh Allah masih disebut dengan dua kelompok mukmin. Juga dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar."
Bila dua orang muslim saling bertemu dengan membawa pedangnya masing-masing, mau saling bunuh, maka yang membunuh ataupun yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ini saling bunuh. Tapi walaupun saling bunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih disebut dengan sebutan Muslim. Jadi walaupun saling bunuh, berperang, perbuatan seperti itu tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Adapun lafaz kafir dalam hadis bagi orang-orang yang saling membunuh maknanya adalah kafir asghar, kafir kecil, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman mereka. Tapi sekalipun tidak kafir, tetap haram, tetap tidak boleh, tetap dosa besar, ancamannya neraka. Orang yang membunuh ataupun yang tidak dibunuh, orang yang membunuh ataupun yang terbunuh, dua-duanya diancam dengan ancaman neraka. Makanya wajib kita hindarkan. Jangankan sampai saling membunuh, mencela, saling memaki, saling mengejek, saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ini pun sudah dosa besar, sudah hal yang terlarang sebagaimana Al-Hujurat ayat yang ke-11 tadi. Janganlah laki-laki mencela laki-laki lain, wanita mencela wanita lain. Jangan juga saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ini menunjukkan itu adalah akhlak buruk. Itu terlarang, itu haram, itu dosa, dan itu bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Terus bagaimana kalau kita yang dicela? Kita yang menjadi korban digelari oleh orang lain dengan gelar-gelar buruk, dihina, dimaki, dipojokkan. Haruskah kita membalas? Terus bagaimana cara mengatasi kepedihan hati, sakit hati, mangkalnya hati ketika dihina dan diejek orang? Pertama, Al-Quran memberikan tuntunan. Tuntunannya adalah sebaiknya tidak dibalas dengan kejahatan yang sama. Kalau mereka umpamanya mencaci kita dan tahu itu dosa besar, jangan diikuti, jangan balik mencaci. Umpamanya dia menyebut kita, kamu kucing, kita balikan, kamu kambing. Dia meningkatkan lagi celahnya, kamu sapi, kita tingkatkan, kamu kebo. Tambah, jadi akhirnya tidak ada selesainya, malah menambah dosa dari kedua belah pihak. Al-Quran menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah, adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi mereka berjalannya tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dan bila mereka diejek oleh orang-orang jahil, dikata-katai oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Al-Quran surah Al-A'raf 199 menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu seorang pemaaf dan perintahkanlah orang lain untuk melakukan kebaikan dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Jangan dilayani, jangan dibalas dengan kejelekan yang sama. Itu tuntunan Al-Quranul Karim. Terus bagaimana mengatasi? Pertama, mengatasi sakit hati kepada dia. Kedua,
Bagaimana juga mengatasi kekhawatiran kalau kita dihina, diejek, apalagi difitnah, atau digibahi, kejelekan-kejelekan kita diekspos. Timbul kekhawatiran, banyak orang terpengaruh oleh isu itu. Banyak orang terpengaruh oleh gibahan itu, akhirnya menyudutkan kita, memojokkan kita, kita tambah malu, akhirnya kita merasa hina di depan orang, di depan masyarakat, karena gibahan orang tertentu, karena fitnahan orang tertentu. Muncul kekhawatiran, sehingga hidup merasa tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Minimal dua ini yang menyebabkan orang ini sibuk kesana kemari, membela diri, bahkan membalas kezaliman orang lain kepada kita. Untuk menguasai dua hal itu, pertama, agar kita tidak sakit hati ketika dihina orang, dicela orang, digibahi orang. Pertama, sadarilah bahwa kezaliman mereka, gibah, fitnah, celaan mereka itu menguntungkan kita lahir batin dunia akhirat. Dari mana keuntungan ini diperoleh? Pertama, dosa-dosa kita gugur. Karena setiap musibah, besar ataukah kecil musibah tersebut, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kezaliman orang kepada kita merupakan musibah yang menyakitkan kita. Maka itu pasti menggugurkan dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Kedua, bertambahnya pahala kita dari dua sisi. Sisi pertama, pahala itu datang dari kesabaran kita ketika memperoleh musibah. Sisi kedua, pahala itu datang sebagai hadiah dari orang yang menzalimi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan. Kata Nabi SAW salah. Beliau menjelaskan, innal muflisa min ummat ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, semua pahala kebaikan. Tapi dulu dia ketika di dunia pernah mencelak si Anu, pernah menuduh si Fulan, pernah memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, pernah menumpahkan darah, pernah memukul. Itu kezaliman. Maka diambillah kebaikan-kebaikan dari diri orang itu, diberikan kepada orang yang dizalimi.
Yang dulu pernah dipukul dan di dunia tidak terbalas, pahalanya diberikan kepada yang dipukul. Yang dulu ketika di dunia pernah menggibahi dan tidak terbalas, tidak tobat, diambil pahala diberikan. Terus begitu. Apabila kebaikan-kebaikannya habis, sementara kezalimannya masih banyak tersisa, belum terbalas, maka diambil dosa dari orang-orang yang dizalimi, dipindahkan kepada orang-orang yang zalim. Pahala kebaikan habis, dosa bertambah. Itu yang namanya orang bangkrut dari kalangan umatku. Bangkrut gak punya pahala, gak punya kebaikan, gak punya apa yang bisa dia harapkan untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi semakin banyak kita dizalimi, makin untung kita. Makin banyak pahala yang dioper dari orang itu kepada kita, dan makin banyak dosa-dosa yang berguguran karena itu musibah. Maka ini keuntungan yang amat sangat besar. Sadar akan hal ini, saya yakin kita tidak akan sakit hati karena kezaliman orang. Malah kita menantang, silakan zalim lagi. Kalau mereka menghina, ayo silakan. Tiap hari hina, biar dosa-dosa saya banyak yang gugur, pahala nambah. Oh, berasal silakan kejelekan-kejelekan saya diungkap di muka umum, nggak apa-apa. Karena untuk dosa berguguran, pahala nambah. Dengan cara itu kita tidak akan sakit hati, bahkan kasihan. Kasihan itu orang ibadahnya nggak seberapa ya, pahalanya juga nggak seberapa, dikurangi lagi dengan kezalimannya. Kasihan itu orang. Bukannya mangkal, bukannya dendam kepada orang itu, tapi kasihan. Rugi besar. Ini kiat untuk menghilangkan rasa dendam kita, sakit hati kita kepada orang itu. Bahkan kita bisa tersenyum ketika mendengar kita digibahi, difitnah, dihina. Siapa tahu senyum kita mengundang keheranan orang yang menghina. Kamu kenapa dihina? Habis-habisan kok malah tersenyum? Nah, ada kesempatan untuk menjelaskan bagaimana saya tidak tersenyum. Saya sudah diberi hadiah besar oleh kamu. Pahala kamu dioper ke saya, dosa saya dioper ke kamu, gimana nggak untung? Ya, bagaimana mungkin itu bisa? Bisa, terangkan. Hadis muflis, orang yang bangkrut tadi. Jadi selalu pikirkan sisi baik dari seluruh musibah yang kita terima. Sisi baiknya menggugurkan dosa, menambah pahala itu. Maka kita akan sabar dan sabar dalam menghadapi apapun. Termasuk suami-suami ketika disakiti oleh istri, dihina, disembruti, dimarahi, didiamkan dan seterusnya, sehingga membuat hati kita sumpek. Sebagai seorang suami ada kiat agar kita bisa tersenyum ketika dimarahi istri. Apa kiatnya? Sadarilah, bahkan yakinilah. Sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang mukmin di dunia disakiti oleh istrinya di dunia, maka istrinya di akhirat, yaitu bidadari surga, akan berkata, qatalakillah la tu'zihi. Semoga Allah memerangi engkau, jangan kau sakiti suamiku itu. Sekarang dia bersamamu, sebentar lagi akan berpisah dan menuju kepadaku. Dibela kita oleh bidadari surga. Kalau kitanya ke surga. Makanya ingat, ketika istri cemberut, ketika istri marah, ketika istri bawel serangat memaki-maki kita, ingat, kita sedang dibela oleh bidadari surga. Bayangkan, istri kita mencela begini,
kita dipuji dan dibela oleh bidadari surga. Ingat kepada hari kita bisa tersenyum. Hayo Umi, celak lagi. Gitu. Istrinya kan bingung. Kamu kenapa dicela kok merasa senyum? Bukannya marah, bukannya merengut, bukannya sedih. Maka kasih tahu kan, sebab saya ada yang membela. Siapa? Madu Umi. Wah, mana madunya mana? Itu di surga, bidadari surga. Dari mana kamu tahu? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengetahui hal ini, istri semarah apapun tidak akan berani lagi memaki, tidak akan berani lagi mencela. Sebab memaki, mencela, memarahi kok nggak ada pengaruhnya, malah membuat suami tersenyum-senyum keenakan, asik dengan keyakinannya sendiri, membayangkan bahwa dirinya sedang dibela oleh istrinya nanti di surga, yaitu bidadari surga. Ingat kepada sisi baik dari setiap musibah. Seluruh masalah yang dihadapi oleh seorang mukmin enteng. Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Semua urusannya baik, tidak ada yang jelek, dan ini tidaklah layak, tidak pantas dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, yang happy gitu, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau dia diberikan musibah, penderitaan, rasa sakit, hal-hal yang tidak mengenakan, dia sabar. Dan itu pun baik pula akibatnya bagi dirinya. Lihat, tidak ada yang berakibat jelek bagi seorang mukmin apapun yang dialaminya. Dialaminya kesenangan, dia syukur. Dialaminya penderitaan, dia sabar. Dua-duanya berakibat baik bagi dirinya. Tidak ada yang jelek. Bagaimana tidak menakjubkan urusan orang-orang mukmin? Ingat kepada sisi baik setiap musibah, maka kita akan mampu menghadapi musibah penderitaan apapun dengan lapang dada, dengan tenang, dengan sabar, dengan tabah, dan tetap istiqamah. Ini yang pertama. Kiat untuk menghilangkan rasa mangkal dendam kepada orang lain. Jangankan dendam, jangankan mangkal, sedih pun tidak ketika dihina orang, difitnah orang, digibahi orang, dicela orang. Sedih pun tidak, apalagi dendam, mangkal enggak. Malah senang. Senangnya karena dia memperoleh pahala dan juga menggugurkan dosa. Selain itu, ingat, orang yang dizalimi memiliki keutamaan yang amat sangat jarang dimiliki oleh siapapun, yaitu doanya makbul. Doanya mustajab. Walaupun dia orang fajir, bahkan walaupun dia orang kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menyatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab wa in kana fajiran. Takutlah kamu kepada doa orang-orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, sekalipun dia orang fajir, orang yang banyak dosa, orang yang banyak durhaka. Tapi ketika dizalimi oleh orang, dia menjerit kepada Allah, berdoa, itu akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesempatan yang langka, yang jarang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sangat jarang. Oleh karena itulah, maka sambutlah semua kezaliman orang, semua penganiayaan orang dengan senyuman,
dengan kelapang dadaan, dengan ketenangan, tak perlu merasa sedih, tak perlu merasa dirugikan, apalagi dendam sampai ingin membalas dengan kezaliman yang sama. Ini poin pertama, menghilangkan rasa mangkal dan dendam dalam hati kepada orang yang mencela, memaki atau menzalimi kita. Kedua, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran bahwa harga diri kita akan jatuh kalau kita difitnah? Ingat, seseorang mulia atau hina bukan karena dimuliakan dan dihinakan oleh sesama manusia, bukan. Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Kepunyaan Allah lah kemuliaan, juga kepunyaan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Ya Allah, Engkau memuliakan siapa saja orang yang Engkau kehendaki untuk dimuliakan, dan Engkau pula yang menghinakan siapa aja Engkau kehendaki untuk dihinakan. Jadi yang membuat seseorang hina atau mulia bukan sesama manusia, tapi Allah. Walaupun semua orang menghinanya, merendahkannya, memfitnah, memojokkannya, tapi kalau oleh Allah orang itu dimuliakan, tetap saja dia akan mulia di mata siapapun. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang menghina, tidak ada yang memojokkan, tidak ada yang merendahkan. Selalu ada. Baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah meninggal, setelah berlalu lebih dari 1000 tahun pun sampai zaman sekarang, tetap aja penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, kepada para sahabat, kepada para ulama. Apakah akhirnya beliau betul-betul hina di hadapan sama manusia? Allah, tetap mulia. Sampai kemuliaan ini pun diakui oleh orang-orang kafir. Demikian juga para ulama, demikian juga para sahabat. Jadi Allah lah yang membuat seorang mulia atau hina. Dan Allah akan menghinakan seseorang yang memang jauh tingkah lakunya dari Al-Quranul Karim. Dan Allah akan memuliakan orang yang loyal, komit, memiliki wala yang tinggi kepada Al-Quranul Karim. Innallaha, hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini nih. Kalau kitab Al-Quran dipegang teguh, dalam arti dipahami dengan pemahaman yang benar, diyakini, diamalkan, didakwahkan, dan diperjuangkan, Allah akan mengangkat derajat orang. Allah akan memuliakannya. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah pasti, ada pastinya, inna itu huruf taukid, sesungguhnya Allah. Ini mengandung kepastian. Pasti akan memuliakan suatu kaum atau seseorang karena kitab ini, wa yadhu bi akharin, dan Allah akan menghinakan kaum lain juga karena kitab ini. Yang dihinakan adalah orang yang jauh dari kitab, yang dimuliakanlah orang yang berpegang teguh kepada kitab ini. Hina atau mulianya seorang dilihat dari sejauh mana loyalitas dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya selama kita tetap istiqomah berpegang teguh kepada Quran Sunnah, selama itu Allah menjamin kemuliaan dia. Sekalipun dihinakan oleh jutaan manusia, tetap dia akan mulia. Baik dalam pandangan sama manusia ataupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli sunnah, bagaimana beliau dihinakan oleh tokoh penguasa Mu'tazilah. Beliau dipenjara sampai 3 masa kekhalifahan, Khalifah Al-Ma'mun, turun ke anaknya Al-Mu'tasim billah, Al-Mu'asiq billah, dan seterusnya. 3 masa kekhalifahan di penjara hanya karena menolak kemakhlukan Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Berkali-kali debat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, lalu beliau ini menang. Selalu mati kutu itu orang-orang Mu'tazilah. Tapi tetap Imam Ahmad dipenjarakan, disiksa dan seterusnya, dihinakan. Tapi ketika bertemu orang-orang tokoh Mu'tazilah menyatakan, "Wa ma nakunu 'indal Imam Ahmad illa kamithli dzubab." Kami berdiri di hadapan Imam Ahmad ini tiada lain kecuali merasa bahwa kami ini hanya seekor lalat saja di hadapan beliau. Ini komentar tokoh Mu'tazilah. Imam Ahmad jadi dihinakan, direndahkan, disiksa, di penjara. Tapi pas berhadapan, ciut semua nyalinya. Imam Ahmad tetap memiliki kedudukan yang agung di kalangan mereka, dan mereka ini hina banget di hadapan Imam Ahmad sampai menyatakan, kami ini tak ubahnya seperti seekor lalat di hadapan Imam Ahmad ini. Kurang bagaimana hina itu lalat di hadapan kita ya. Lagi kita bicara, main selak di hidung, kurang ajar. Kita inginnya menekuk, hina banget, ya hina, ya kotor, dan seterusnya. Seperti itu perasaan tokoh-tokoh Mu'tazilah zaman itu di hadapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi mulia atau hinanya seseorang bukan karena fitnahan dan sanjungan orang, tapi oleh Allah dia dimuliakan ataukah tidak. Dan Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakan. Demikian juga akan menghinakan orang-orang yang pantas dihinakan. Yang pantas dihinakanlah orang yang jauh dari Quran. Yang pantas dimuliakan adalah orang-orang yang komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi walaupun kita dihina, difitnah, digibahi, dipojokkan, direndahkan oleh jutaan orang, jangan menyangka kita akan terhinakan oleh hal itu selama kita tetap komit kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itu adalah jalan kemuliaan yang akan Allah tampakkan di hadapan semua orang. Selama kitanya sendiri tetap dekat berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Kecuali kalau kita diejek, dihinakan, terus kita maksiat. Wah, diajak ini stres, akhirnya ke diskotik, ya hina itu. Tapi hinanya bukan karena dihina oleh orang, tapi karena ke diskotiknya itu. Stres ini nyekek botol aja udah. Hina nih. Hinanya karena nyekek botolnya, bukan karena dihinakan orang. Allah yang menghinakan dia karena menyimpang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari ajaran Islam. Berdasarkan hal itulah maka jangan sampai kita membalas kezaliman mereka dengan kezaliman lagi. Jangan sampai kita membalas penghinaan mereka dengan penghinaan lagi. Bahkan apalagi kalau kita sampai menghina tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin mereka, atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tidak boleh kita menghina sesembahan mereka, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin mereka. Bukan karena mereka tidak hina, tanpa dihina juga sudah hina. Tapi khawatir efek yang ditimbulkan. Kalau kita mencela tokoh mereka, khawatir mereka balik mencela tokoh idola kita. Padahal yang kita idolakanlah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang kita idolakan para sahabat, para ulama. Nanti
kalau kita celak tokoh mereka, bisa-bisa Nabi, para sahabat, para ulama juga dicela oleh mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian menghina sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, lalu mereka pun akan menghina Allah. Membalas, menghina apa yang kita sembah. Sedangkan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan bahwa janganlah kalian mencela bapak-bapak kalian sendiri. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang bisa mencela bapaknya sendiri? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa. Yaitu kamu mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu balik mencela bapak kamu. Itu artinya sama aja dengan mencela bapak kita sendiri. Ini terlarang, tidak boleh. Walaupun bapak orang lain itu memang layak dicela, layak dihina karena kebejatannya, karena kesalahannya yang fatal, karena penyimpangannya. Tapi kalau kita celak bapaknya, berakibat dia balik mencela bapak kita, ya jangan, sama sekali jangan. Jadi sebenarnya kezaliman orang lain kepada kita tanpa kita balas pun tetap dia akan menerima balasan baik dunia atau akhirat, dan kita yang dizaliminya hanya memetik keuntungan dari beberapa sisi, dari sisi kesabaran, dari sisi penderitaan yang menggugurkan dosa-dosa kita, juga dari sisi diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak buruk keempat, yaitu jangan sampai mencela, menghina, memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Kemudian juga jangan sampai kita membalas kezaliman orang dengan kezaliman lagi. Keenam, waktunya 1 menit lagi. Jadi saya harus memilih ini. Karakter buruk keenam atau akhlak buruk keenam yang wajib kita jauhi adalah suudzon atau buruk sangka kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hindari, jauhi oleh kalian dhann, prasangka, karena sungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini,
Kata beliau, dhon atau prasangka disebut dianggap sedusta-dusta ucapan. Yang dimaksud ucapan di sini adalah ucapan hati, bukan ucapan lisan. Karena dhon itu adalah amalul qalbi, amalan hati, tapi berupa ucapan hati. Ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota perbuatan, anggota badan. Itu harus dibedakan. Ucapan lisan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amalan lisan adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh lisan. Seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, seperti umpamanya beristighfar. Itu adalah amalan lisan, bukan ucapan lisan. Adapun ucapan hati, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mendefinisikan secara spesifik, cuma memberikan contoh. Ucapan hati itu adalah tasdik dan takdzib. Tasdik itu membenarkan, percaya. Takdzib itu mendusta. Jadi kalau ada orang bicara, membawa berita, tadi di jalan ada tabrakan, kita percaya. Maka percaya kita kepada ucapan itu adalah ucapan hati dan bukan ucapan lisan. Lisan nggak ngomong, cuma dalam hati percaya. Itu ucapan lisan. Atau nggak percaya karena dia suka bohong, itu juga ucapan lisan. Termasuk sangkaan atau dhon, itu adalah ucapan lisan, ucapan hati. Makanya dalam hadis tadi dikatakan iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian, waspada kalian, hindari oleh kalian dhon, suudzon, buruk sangka. Karena buruk sangka itu sedusta-dusta ucapan. Maksudnya ucapan hati. Walaupun bibir nggak ngomong, tapi hati yang berbicara. Perbedaannya ucapan hati dengan amalan hati adalah amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh lisan ataupun oleh anggota badan, seperti niat, seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti khauf, raja, mahabbah dan yang sejenisnya. Itu amalan-amalan hati. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, kenapa suudzon disebut akdzabul hadis atau sedusta-dusta ucapan? Maksudnya ada ucapan hati, walaupun lisan tidak berbicara. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena prasangka itu dosa sama sekali. Nah, ini termasuk akhlak yang buruk. Makanya dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Maka wajib kita jauhi dalam perilaku kita, amaliyah kita sehari-hari. Hindarkan suudzon, karena suudzon itu dosa. Karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Selain menyakiti orang, juga suudzon ini bisa mendorong pelakunya untuk melakukan dosa-dosa lain yang sama terlarangnya. Apa dosa lain yang terdorong, yang lahir karena suudzon? Yang tadi ditanyakan, yaitu tajassus dan tahassus. Tajassus itu memata-matai. Karena curiga, buruk sangka kepada seorang, dia ingin membuktikan benar tidaknya sangkaan. Akhirnya dimata-matai. Tahassus itu artinya nyuri, nguping obrolan orang. Itu hal yang terlarang juga. Wala tajassasu. Janganlah kalian bertajassus.
mencari-cari informasi orang lain yang tidak boleh sebenarnya, tidak menjadi hak kita untuk kita ketahui, memata-matai, mencari-cari kesalahan. Makanya larangan suudzon disatukan dengan larangan tajassus dan tahassus. Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hindarkan oleh kalian suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian nguping pembicaraan orang lain. Jangan bertajassus, jangan memata-matai, menyelidiki orang lain. Jangan saling hasad, jangan saling benci, jangan saling memusuhi, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa yang dilarang dalam hadis ini? Jangan suudzon, jangan saling hasad, jangan saling dengki, jangan tajassus, tahassus, jangan saling memusuhi. Itu hal-hal yang terlarang, menunjukkan itu al-haram. Itu adalah dosa dan itu adalah buruk. Dilaksanakannya hal itu hanya akan memperburuk akhlak kita, dan seluruh akhlak buruk akan mengundang antipati orang kepada kita. Sebagaimana sebaliknya seluruh akhlak yang baik dan mulia akan mengundang simpati dan kasih sayang orang lain kepada kita. Inilah poin yang kesekian dari beberapa hal yang menjadi contoh-contoh akhlak yang buruk yang wajib kita jauhi. Sebagaimana di awal sudah saya kemukakan, saya tidak yakin ini akan selesai. Jadi ini baru setengah dari buku ini kita bahas. Sisanya setengah lagi, insyaallah kita lanjutkan entah kapan dan entah di mana. Nah, waktu yang saya miliki untuk membahas buku ini sudah lewat dari yang diinikan oleh panitia. Sesi penjelasan sudah dianggap selesai dan kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kalau suami di sekolah itu ada yang meninggal atau tanya. Pertanyaan. Pertanyaan yang tadi Ustaz, yang pertama tadi. Yang pertama ini. Ya, ada yang berbisik tadi. Tadi dikatakan kalau suami dicela istri, ada yang membela tidak dari surga. Bagaimana kalau sebaliknya, istri yang dicela oleh suami? Suami wajib menerapkan pembinaan, pendidikan, pengarahan, bimbingan kepada istri dan anak-anaknya, sebab itu adalah tugas dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami. Dalam rangka mendidik, si suami ini boleh menerapkan beberapa pola yang menyakitkan istri selama kesalahan bertumpu pada diri istri. Surah An-Nisa 34 menyatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Terus wallati di tengah-tengah ayat, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Di tengah ayat dikatakan, dan apabila kalian sebagai laki-laki khawatir istri-istrinya akan nusuz, akan durhaka, fa'iduhunna, maka didiklah, binalah, beri pengajaran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diberi kalau
nusuknya itu belum terjadi, masih dikhawatirkan. Beri targhib. Targhib itu iming-iming, diiming-imingi dengan pahala kebaikan, pahala ketaatan, pahala melayani suami dengan sebaik-baiknya dan seterusnya, agar si istri itu lebih terdorong lagi untuk meningkatkan ketaatan. Ketika istri mencucikan baju suaminya berguguran, itu dosa-dosanya. Begitu juga mencuci piring, mengepel rumah, beres-beres, nyapu, masak, itu seluruhnya ladang pahala ibadah bagi istri. Semakin banyak pekerjaan di rumah, semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Ingat kepada hal ini, istri nggak akan manyun, nggak akan cemberut ketika nyuci, nggak akan cemberut ketika masak, nggak akan cemberut ketika ngepel. Walaupun keringat bercucuran, nafas tersengal-sengal, badan pegal-pegal semuanya, seluruh penderitaan itu tidak gratis, akan dibalas oleh Allah berupa gugurnya dosa dan berupa pahala yang mengalir terus selama dia melaksanakan tugasnya. Makin banyak pekerjaan rumah yang ditangani oleh seorang ibu dalam rumahnya, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala yang dihasilkan. Ingat kepada hal ini, akankah seorang istri cemberut, marah-marah, membanting perabotan ketika melaksanakan semua pekerjaan di rumah tangganya? Enggak. Dia akan tersenyum. Makin banyak ini pekerjaan, wah pahala, ini semua pahala, keuntungan nih. Tobat jarang, saya akan hapus dosa saya dengan mencuci. Maka bersihlah pakaiannya, bersihlah juga jiwanya. Karena, walaupun nggak semuanya, karena dosanya terlalu banyak. Sebagian lumayan. Penderitaan apapun yang dialami istri ketika melaksanakan tugasnya, itu akan dibalas. Gugur dosa, nambah pahala. Begitu terus. Iming-imingi istri dengan penjelasan seperti itu. Kalau nusuknya sudah terjadi, takut-takuti dengan ancaman ayat dan hadis tentang besarnya dosa karena tidak taat kepada suami. Ini yang disebut dengan fa'idhuhunna, dengan targhib dan tarhib. Didik, bina mereka. Kedua, kalau dengan pendidikan seperti itu enggak mempan, tetap saja istri ini durhaka. Tahap kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Asal suami harus kuat mental. Jangan sampai sejak Isya saya mau tidur di sana, tengah malam balik lagi. Ibnu Abbas menambahkan la yuhaddithu wa la yukallimu. Jangan ditanya, jangan ditegur, jangan diajak bicara, diamkan aja. Dan lebih menyakitkan bagi istri dibanding apabila dimarahi. Dinasihati tidak mempan, diiming-imingi enggak mempan, ditakut-takuti enggak mempan, diamkan ya. Mudah-mudahan dengan itu berubah. Beberapa lama. Kalau didiamkan, dan itu menyakitkan bagi istri. Kalau dengan cara didiamkan pun tidak mempan, malah keenakan. Biasanya ada yang bawel, sekarang sepi, enak banget, gitu kata istrinya. Terapkan yang ketiga, wadribuhunna, pukul, boleh istri dipukul oleh suami. Tapi dengan syarat pertama, jangan la tadribil wajah, jangan memukul wajah. Yang kedua, jangan menimbulkan luka. Jangan menimbulkan cacat, pukulnya sama martil, jangan. Sebagian ulama malah menyatakan jangan menyakitkan pukulan. Kalau nggak sakit, ngapain dipukul? Bukan pukulannya, tapi esensi dibalik pukulan. Suaminya yang biasa lemah lembut, kalau memanggil hai sayang dan seterusnya, selalu ramah, selalu full senyum, tiba-tiba dengan mimik muka serius sambil melotot, memukul. Pukulannya nggak sakit, tapi hatinya jauh lebih sakit. Padahal apa ini suami saya? Biasanya lembut, biasanya lunak, biasanya senyum, biasanya sayang.
kok dengan mimik muka sembrut serius sambil melotot pukulannya nggak sakit, nggak terasa sedikit pun, gatal pun enggak. Tapi ini hati ya. Boleh. Terus bagaimana kalau dipukul malah nangkis, terus pasang kuda-kuda? Ini sudah bejat. Musyawarahkan. Ayat selanjutnya menyatakan fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus wakil hakim dari pihak laki-laki dan perempuan, terus dimusyawarahkan. Tapi kalau sudah dididik, sudah dibina, sudah dibimbing segala macam cara sudah dilakukan, tetap seisi nuzul. Sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasatu idza da'u Allah lam yastajib lahum." Ada 3 golongan manusia yang apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutallaqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya jelek tapi tidak diceraikan juga. Maka menceraikan yang istri seperti itu boleh. Sebab kalau tidak juga cuma jadi duri dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau si suami memakinya dengan makian yang wajar dalam rangka pembinaan, umpamanya kamu ini tidak berilmu, ayo ngaji, itu sih bukan makian, maka itu boleh. Tapi kalau memaki wala la tuqabbih, kata Nabi, jangan menjelek-jelekan. Dasar si hitam, dasar si jelek, dasar si belek, dasar si brengsek, semua kejelekannya diungkit. Maka ini tidak boleh. Kalau itu dilakukan oleh suami kepada istri, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Sabar. Dan doakan agar suami diberi hidayah oleh Allah. Itu adalah saat yang mustajab untuk mendoakan suami, karena suami zalim. Terus ingat bahwa dosa si istri gugur karena dizalimi oleh si suami. Terus ingat juga pahala bertambah. Mengingat hal ini, insya Allah kita tidak akan terlalu down, tidak akan terlalu jatuh, tidak akan terlalu stres, depresi, menerima celaan sang suami. Wallahu a'lam. Apa? Nggak ada yang bela. Ada malaikat yang membela. Malaikat. Bagaimana pendapat Ustaz tentang takbir yang serampangan di Indonesia antara sama salafin? Apakah ada ulama yang menyuruh berbuat demikian? Tidak ada ulama yang menyuruh berbuat demikian. Yang ada adalah salah penerapan tahzir karena dorongan kebodohan dan hawa nafsu, itu aja. Semua kaidah ayat Al-Quran, hadis atau kaidah yang ditetapkan oleh para ulama tentang tahzir dan hajrul mubtadi', mentahzir ahli bid'ah, menghajar ahli bid'ah, diterapkan secara salah. Harusnya itu kepada ahli bid'ah, ini ditembakkan kepada sesama salafin. Memang ada Al-Quran ataupun hadis tentang hajrul mubtadi', menghajar, memboikot atau mengusir ahli bid'ah. Ada ayatnya, ada hadisnya, pernah diterapkan oleh Nabi SAW kepada beberapa sahabat yang Ka'ab bin Malik. Tapi pertama itu berdasarkan wahyu. Yang kedua itu manfaat dan maslahat, sampai Ka'ab dan teman-temannya tobat sampai menangis, dan tobatnya pun diterima dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyatakan hajar ini obat. Kalau bermanfaat laksanakan. Kalau malah tambah madarat ya jangan dipaksa, jangan diterapkan. Nah, mereka yang mentahzir ini tidak pandang itu maslahat atau madarat.
Karena kata mereka obat walaupun tambah payah itu si pasien terus aja dijejali sampai mau mati juga. Sehingga kita pertanyakan apakah menjejali atau mengobati si pasien yang sakit itu atas landasan kasihan atau karena kesel biar cepat mati. Nah seperti itu. Jadi itu adalah hawa nafsu dan kebodohan. Kaidahnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, cuma penerapan yang salah dan keliru ditembakkan kepada pihak-pihak yang tidak tepat. Wallahu a'lam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang film dan novel ayat-ayat cinta? Wah, nggak tahu gimana ceritanya dan nggak ingin tahu lah. Pokoknya jangan ditonton. Pertama itu fiktif, ya. Kedua banyak aspek maksiatnya gitu. Walaupun konon ada yang bercadar di dalamnya, tetapi ingat pemeran-pemerannya ini berperan sebagai suami istri, pada kenyataannya bukan suami istri, ya, berpegangan, bertatapan dan yang lainnya. Itu semua maksiat. Itu semua dosa. Yang maksiat, yang dosa seperti itu kita lihat, kita tonton. Maka itu terlarang, tidak boleh. Jangan pedulikanlah yang kayak begitu. Bagaimana tindakan kita terhadap pencuri yang kita ketahui mencuri dari uang kotak infak masjid? Bolehkah kita menggibahinya gitu? Nggak boleh menggibahinya. Ya kita nasihati dia. Kita kasih nasihat-nasihat agar dia tobat dari perbuatannya. Apakah pendapat para ulama salaf tentang makna kufrun duna kufrin seperti dinyatakan di sahabat? Kufrun duna kufrin itu kufur asghar. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jadi muslim yang berdosa besar, tapi walaupun besar masih dalam kategori muslim, tidak dianggap kafir. Apakah yang dilakukan seorang muslim ketika terlambat datang sholat fardu di masjid? Apakah harus membuat sholat jamaah baru lagi atau sholat di rumah? Dan apa hukum 2 kali dilakukan sholat berjamaah di masjid dengan orang yang berbeda? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian membolehkan membuat jamaah baru, sebagian lagi menyatakan tidak boleh ada 2 jamaah atau pengulangan jamaah di satu masjid yang di dalamnya ada imam rawatib. Baik jamaahnya itu untuk sholat yang sama ataupun sholat yang berbeda. Oleh karena itu pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid ketika di masjid sudah selesai sholat. Abdullah bin Mas'ud datang dengan beberapa orang. Kata beliau, "Shallu farada wa illa narji wa nusalli jama'iyyah." Salatlah sendiri-sendiri, atau kalau enggak kita pulang dan kita salat berjamaah di rumah. Dan Abdullah bin Mas'ud lebih paham tentang sunnah daripada siapapun orang-orang setelahnya. Ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya ada jamaah kedua dalam satu masjid yang dalamnya ada imam rawatib. Termasuk ketika ada serombongan yang mau menjamak sholat zuhur dengan asar. Sholat zuhurnya udah selesai dengan imam rawatib. Lalu ada sekelompok orang mau sholat asar di jamak.
karena adanya alasan syar'i. Di masjid itu juga. Maka yang lebih afdal adalah salatnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ini saya pernah tanyakan langsung ke Syekh Ali Hasan Al-Atsari, rahimahullah. Kata beliau, yang sesuai dengan sunnah salat sendiri-sendiri. Karena kalau berjamaah, itu berakibat nanti terulangnya jamaah kedua, imam nanti salat asarnya pada waktunya juga berjamaah. Dan inilah penjelasan dan alasan pihak yang kedua. Apakah salah kalau kita mengatakan saya seorang salafi tapi tidak sepenuhnya seperti mereka? Saya seorang salafi tapi tidak sepenuhnya seperti mereka. Maksudnya tidak sepenuhnya, masih setengah-setengah hati gitu. Kalau itu maksudnya, nggak boleh kita setengah-setengah hati untuk menjadi seorang salafi. Karena salafi ini adalah seorang muslim yang mengikuti kitab dan sunnah menurut pemahaman generasi salafus saleh. Secara ringkas disebut salafi. Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan dalam surah Al-Hajj, "Huwa sammakumul muslimina min qabl." Allah telah menyebut kalian dengan sebutan muslimin sejak dulu, bukan salafiyin. Jadi kata Al-Quran, Allah telah menyebut kalian dengan sebutan muslimin. Jadi cukup kita ngaku muslim saja, nggak perlu tambah embel-embel salafi. Karena ayat ini pun menyatakan demikian. Ada yang berkata begitu. Dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau ayat ini diterapkan di zaman Rasul SAW, cukup ngaku muslim saja, ini tepat. Karena di zaman itu nggak ada muslim lain-lain kecuali semua muslim mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada satupun yang menyimpang. Maka cukup mengaku muslim, maka sudah terbedakan dia dari kafir atau munafik atau musyrik. Kalau di zaman itu. Tapi kalau hidup di zaman sekarang, cukup mengaku muslim, semua yang sesat-sesat juga mengaku muslim. Tanya Ahmadiyah, kamu muslim bukan? Muslim, paling tulen. Tanya Syiah, kamu muslim bukan? Muslim. Tanya LDI, muslim, semua mengaku muslim. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita muslim, mereka muslim. Sama dong, padahal kenyataannya berbeda. Makanya nggak cukup untuk zaman sekarang aku muslim, sebab orang sesat pun aku muslim. Terus kalau diambil-ambilin muslim yang mengikuti kitab sunnah, saya seorang muslim yang berpegang teguh kepada kitab sunnah, ini pun nggak cukup, karena semua muslim yang sesat pun ngakunya berdasarkan Quran sunnah. Khawarij begitu, Mu'tazilah begitu, Qadariyah dalam mengingkari takdir juga mengakunya berdasarkan Quran. Termasuk Ahmadiyah mengaku ada nabi baru namanya Ahmad juga berdasarkan Quran. LDI Quran dan hadis kutubut tisah itu kata demi kata diterjemahkan oleh mereka dan tidak memiliki sumber lain selain Quran Sunnah. Seluruhnya mengaku berdasarkan Quran Sunnah. Kita Quran Sunnah, mereka Quran Sunnah. Apa bedanya? Padahal beda. Baru kita terbedakan dari mereka kalau kita mengatakan saya muslim yang berpegang terhadap Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Baru beda. Kita memahami Quran Sunnah mengikuti pemahaman generasi salafus saleh, yang lain mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman otaknya masing-masing. Makanya berbeda-beda. Nah jadi full lah, jangan setengah-setengah. Untuk menjadi seorang yang memahami Quran Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Ya, seluruh pertanyaan sudah saya baca. Sebagian yang dijawab, sebagian tidak.
dan waktu yang kita miliki sudah habis. Sebentar lagi waktu asar tiba. Puas tidak puas, selesai ataupun tidak selesai, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan suatu saat Allah akan mempertemukan kembali kita di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.